kok gampang sekali berubah-ubah. Sebentar mereka takut Tuhan, sebentar mereka marah dengan Tuhan, sebentar mereka marah juga dengan siapa? Musa ketika tidak ada apa? Tidak ada air, tidak ada makanan. Nah, tugas Musa sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, dia harus terus menerus mengingatkan. Kenapa? Karena sebentar lagi bangsa ini akan apa? Masuk ke tanah perjanjian. Maka harus ada hukum-hukum yang mengatur mereka. Harus ada aturan-aturan yang mengatur mereka. Dan di sini perintahnya adalah mereka disuruh memilih. Pilihan. Bapak Ibu, ketika kita disuruh memilih, saya percaya kalau orang yang baik, dia pasti mau pilih yang apa? Pilih yang baik. Ya. Nah, teks ini dari Ulangan pasal 30 ini kita bisa bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ayat 1 sampai 10. Itu tentang pemulihan setelah terjadi pertobatan. Tuhan suruh bangsa Israel bertobat sungguh-sungguh supaya kamu dipulihkan oleh Tuhan. Sesudah itu yang kedua baru dikatakan disuruh pilih kehidupan atau kematian, hidup atau mati. Kalau saya tanya kepada jemaat semua, pasti jemaat pilih apa? Mau apa? Mau hidup, mau diberkati Tuhan, amin ya. Tidak ada yang mau tidak diberkati Tuhan. Semua mau diberkati. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya mau diberkati Tuhan. Oleh karena itu Paulus katakan, Musa katakan bahwa kalian harus pilih. Dan Bapak Ibu, perikop ini memang sebagaimana isi dari semua kitab Ulangan ini mengarahkan kita kepada satu pilihan yang harus diambil. Dan pilihan itu Musa mengarahkan bangsa ini memilih cuma satu. Yang namanya memilih kan tidak boleh dua, harus satu. Pilih salah satu. Dan apa arahan Musa? Musa mengatakan pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Jangan pilih kematian. Jangan pilih kematian. Itu berarti, nanti kita lihat di syaratnya. Bangsa Israel diarahkan oleh Musa, oleh hamba Tuhan, untuk memilih yang terbaik, memilih kehidupan. Yaitu dengan taat dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Nah, itu dalam konteks Musa bangsa Israel. Dalam konteks kita bagaimana sekarang? Firman ini tidak berubah. Firman Tuhan ini selalu up to date, sama. Perintah ini sekarang datang kepada kita semua Bapak Ibu. Satu kata kunci adalah mari kita semua jemaat memilih untuk hidup terus takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu kata kuncinya. Sekarang dunia ini sedang menyeret kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Betul? Segala keinginan dunia ini membawa kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu sudah mengerti. Keinginan-keinginan dunia ini banyak membawa kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, Musa di sini kalau kita baca di ayat 7, itu sampai memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Ayat 7 kita lihat. Sorry. Iya. Ayat 19, minta maaf. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan lihat Musa langsung menentukan. Apa ini ketentuannya? Pilihlah kehidupan. Itu perintah. Pilih kehidupan. Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunan. Ternyata ini berdampak, berakibat kepada generasi-generasi sebelumnya. Kenapa Bapak Ibu Musa begitu tegas kepada bangsa ini? Karena Musa tahu bangsa yang dia pimpin ini adalah bangsa yang melawan Tuhan. Bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa? Karena mereka udah begitu lama dijajah di mana? Di Mesir. 430 tahun mereka hidup dalam perbudakan dosa. Hidup dalam perbudakan, mereka tidak kenal Tuhan. Musa datang memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Dan Musa tahu dalam perjalanan 40
40 tahun ini. Kenapa 40 tahun? Harusnya kan cuma 3 hari perjalanannya. Kenapa 40 tahun? Tuhan bawa memutar-mutar supaya Tuhan mau membersihkan karakter mereka. Tuhan mau menguduskan mereka, Tuhan mau menyucikan mereka, Tuhan mau supaya mereka memiliki hidup yang baru, hati yang baru. Tetapi sampai pada akhirnya seluruh generasi Mesir tidak ada yang masuk kecuali siapa? Kaleb dan Yosua. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diatur. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak mau memilih kehidupan. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Akhirnya mati. Termasuk Musa sendiri. Makanya Musa dia tahu bahwa dia tidak diizinkan Tuhan untuk masuk. Makanya teks ini, ya Musa sedang menyampaikan firman Tuhan ini itu di dataran, ya di dataran Moab yang sebentar kelihatan, Israel kelihatan dari situ. Ya. Dan Musa tahu sebentar lagi dia akan diambil oleh Tuhan. Maka dia ingatkan benar-benar, Israel kalian harus pilih hidup, pilih kehidupan. Jangan pilih kematian. Jangan memberontak. Kenapa? Karena Musa tahu di tanah Kanaan itu banyak penyembah apa? Penyembah berhala. Ya kan mereka harus mengalahkan raja-raja itu. Sehingga Musa di sini mempersiapkan benar-benar pikiran mereka, hati mereka. Supaya mereka betul-betul ketika masuk melangkah mereka selalu ingat. Maka nanti dikasih apa itu? Firman Tuhan. Maka tadi dikatakan firman itu dekat. Apa tuh kira-kira yang dikasih oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Firman Tuhan dikasih apa? 10 hukum itu. Itulah aturan, itulah firman Tuhan. Firman itu dan itu sudah diberikan Tuhan ketika mereka disuruh berhadapan di Gunung Sinai dengan Tuhan. Dan Musa membawa 2 loh batu itu. Kita lihat waktu Musa naik ke Gunung Sinai. Apa yang diperbuat bangsa Israel di bawah? Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Mereka membuat apa itu? Lembu patung emas. Akhirnya loh batu yang pertama itu dihancurkan Musa. Musa begitu marah. Dan loh batu yang kedua Tuhan suruh Musa datang untuk mengambil loh batu yang kedua. 10 hukum itu. Bayangkan itu mereka masih di padang gurun. Mereka sudah seperti itu. Apalagi kalau masuk ke tanah Kanaan. Makanya aturan itu dikasih. Bapak Ibu, aturan itu sebenarnya dikasih itu bukan mengekang kita. Bukan membuat kita orang merasa itu beban. Sebenarnya enggak. 10 hukum itu bukan beban. Makanya Tuhan Yesus meringkas menjadi berapa? Hukum perjanjian baru itu hukum perjanjian lama. Hukum perjanjian menjadi cuma 2. Kasih Tuhan Allahmu, refleksi saya mengasihi Tuhan Allah, maka saya apa? Mengasihi sesama. Simple kan? Simple sekali. Tetapi yang simple ini justru tidak dilakukan. Itu juga dilakukan oleh kita sebagai orang percaya pada masa kini. Kita kadang aku mengasihi Tuhan sampai kita nyanyi, menangis ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Saudaranya aja dia benci. Masih menyimpan apa? Kemarahan, menyimpan dendam, tidak suka dan sebagainya. Tuhan yang tidak kelihatan aja. Ya, enggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak apa? Mengasihi yang kelihatan. Makanya kita banyak yang menjadi orang Kristen yang apa? Munafik. Makanya perlu bertobat, semua perlu bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan langit dan bumi itu dipanggil menjadi saksi supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa mereka tidak boleh main-main dengan Tuhan. Ketika mereka tidak lakukan firman itu sendiri yang akan apa? Menghakimi mereka. Jadi kita pilih yang mana? Sekali lagi saya tekankan firman Tuhan hari ini. Ingatlah pilihan yang kita ambil menentukan citra diri kita selanjutnya. Adakah kita menjadi manusia yang terhukum atau terberkati? Pilihan kita menentukan, hari ini pilihan kita menentukan hidup kita selanjutnya. Kita diberkati oleh Tuhan
atau kita dikutuk oleh Tuhan. Cuma itu, kan mati, hidup, berkat, dan kutuk. Pilih Tuhan, hidup dan berkat. Menolak Tuhan, kutuk dan apa? Kematian. Memang Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, resikonya pasti ada. Ya kan? Resiko kalau saya ikut Tuhan sungguh-sungguh apa? Saya pikul salib ikut Tuhan sungguh-sungguh. Resiko dari dunia ini banyak. Ya. Daya tarik dunia ini akan menarik kita untuk kita tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Akar kejahatan apa? Ada yang tahu? Apa itu akar kejahatan? Cinta uang, money, hepeng kata orang Batak, betul? Hepeng itu bisa buat kita tidak mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan katakan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Apa itu? Mammon dan Tuhan. Hanya satu, hanya satu. Bapak Ibu saya mau sampaikan bahwa kadang-kadang kita terbolak-balik di hidup ini. Kita kadang-kadang mengejar berkat. Bukan mengejar Tuhan. Yang benar adalah mengejar Tuhan, maka berkat itu diperintahkan datang. Ya, semua pasti hafal itu. Matius 6 ayat 33. Apa itu? Iya, cari dahulu ya kan, dahulukan Tuhan. Baru kemudian Tuhan bilang apa? Semua kutambahkan. Itu hukum ekonomi kerajaan Allah. Tapi banyak orang Kristen tidak tahu itu. Ya, mereka kerja siang, malam, pagi, sore, sampai tidak kenal waktu, sampai hari Minggu pun tidak ada waktu untuk Tuhan. Padahal Tuhan kasih waktu berapa hari untuk kita kerja? 6 hari. Hari Minggu kan Tuhan sudah khususkan, karena hari itu hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati hari ke-7 itu. Ini penting sekali. Nah, bangsa Israel diingatkan. Kuduskanlah hari Sabat itu. Sedih loh, masih banyak orang Kristen yang hari Minggu dia tidak pakai waktu itu untuk apa? Beribadah. Bagaimana berkat Tuhan bisa datang kepada kita? Padahal kita minta, kita berdoa supaya Tuhan berkati, tapi kita tidak melakukan apanya? Perintahnya, firman-Nya. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai pergumulan hidup membuat engkau tidak mengasihi Tuhan. Justru dalam pergumulan itulah engkau datang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, jangan seperti bangsa Israel menyembah berhala, hidup di dalam kesesatan. Ya, mereka lebih pentingkan perut mereka. Ingat mereka marah kepada Musa, mereka kata apa? Kenapa engkau bawa kami mati di padang gurun? Lebih bagus kami apa? Ada di mana? Di Mesir menghadap apa itu? Kuali yang penuh dengan makanan. Itulah mental budak. Orang yang punya mental budak, dia tidak mau menderita. Ingat, kita orang Kristen, anak Tuhan, kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. Amin. Tadi firman Tuhan luar biasa, Kolose apa tadi? Kita sudah dilepaskan. Kita sudah terlepas. Ingat, kita hidup di dunia ini sementara. Kita seperti orang Israel ini. Sedang berjalan di padang gurun dan siap masuk ke mana? Sorga. Kita persiapkan diri kita untuk masuk ke sorga. Maka mari kita hidup mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita hidup taat kepada Tuhan. Pilihlah kehidupan. Ya. Nah, Bapak yang kedua mari kita lihat. Itu yang pertama. Pilih kehidupan. Mewartakan kebenaran. Ini adalah tugas. Bapak Ibu, perjanjian baru ini luar biasa. Kalau perjanjian baru itu lebih jelas. Ya. Tugas utama orang Kristen apa itu? Sebagai orang yang sudah percaya Yesus. Ketika engkau katakan engkau percaya Yesus, maka pada saat yang sama secara simultan engkau punya tugas yang harus engkau kerjakan. Apa itu? Amanat agung. Apa itu amanat agung? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas, itu namanya tugas misi. Gereja harus bermisi.
Orang Kristen yang tidak mewartakan firman Tuhan, dia akan lemah dan lesu. Gereja yang tidak punya visi misi, tidak punya misi untuk memberitakan Injil, gereja itu akan suam dan mati. Akhirnya hanya tinggal monumen, karena tidak ada movementnya lagi. Jadi ingat, jangan hanya monumen, tapi harus ada apa? Movement. Harus terus bergerak dinamis. Puji Tuhan, tadi ada anggota baru masuk. Nah itu harus pergerakannya, itu harus terus terjadi. Itu bagian dari yang kedua. Perhatikan kalimat, firman itu dekat di mana? Di mulut kita. Ini luar biasa loh. Kata-kata ini nanti dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10. Firman itu dekat. Apa artinya ini? Berarti firman Tuhan itu cukup mudah untuk disampaikan kepada orang lain. Firman itu cukup mudah. Kenapa? Karena dia sudah ada di mulut. Tuhan sudah taruh. 10 hukum mereka sudah dapat. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan dari Musa mereka sudah dapat. Maka dikatakan itu tidak terlalu sukar. Yang kedua itu bukan di langit tempatnya. Yang berikut apa? Bukan di seberang lautan. Bapak Ibu saya tidak tahu. Setiap kali percakapan Bapak Ibu di mana saja, dengan teman kayak di warung kopi, kayak di mana-mana saja, adakah engkau di situ berbicara tentang firman Tuhan? Ataukah yang lebih banyak bicara apa? Apa yang paling banyak kita bicarakan sebenarnya? Jujur. Hah? Apa? Proyek. Terus apa lagi? Politik, ya kan? Corona. Apalagi? Mari kita cek. Ini firman Tuhan mengajar kita, mari kita mencek hidup kita. Apakah tugas utama kita udah kerjakan? Kita kan semua punya teman-teman. Ya, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya. Apakah dalam semua percakapan kita itu ada enggak firman Tuhan kita sampaikan? Ya enggak usah bilang Yohanes 3:16, enggak perlu, tapi ngomong apa? Firman Tuhannya, ya. Enggak usah juga enggak perlu. Itu kan percakapan di warung kopi, ya kan? Maka dikatakan firman itu harus di mana itu? Firman itu harus di mulut kita, di hati kita. Itu berarti apa? Mazmur 19 kata apa? Aku menyimpan janjimu di mana? Hatiku, itu maksudnya. Itu dipakai dalam teks yang lain, pakai aku menyembunyikan firman-Mu di hatiku supaya firman itu tidak dicuri. Ingat, firman yang kita dengar kalau kita tidak simpan sungguh-sungguh, kita tidak minta Roh Kudus menolong kita, maka firman itu dicuri oleh siapa? Iblis. Makanya orang yang datang ke gereja dalam keadaan stres, harusnya firman Tuhan memberi dia apa? Kelegaan, tapi karena dia tidak menyimak firman Tuhan, dia tidak menyimpan, pulang dia stres lagi. Padahal firman itu mengubah, amin. Firman itu mengubah kita. Tapi kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Ya. Juga kita malas menyampaikan firman Tuhan. Yang kita sampaikan apa? Pergumulan demi pergumulan. Ketika kita sampai pergumulan demi pergumulan Bapak Ibu, itu makin menekan kita. Tapi ketika kita sampaikan firman Allah, maka hal-hal yang menekan itu akan terangkat. Dan Tuhan gantikan apa? Sukacita. Sukacita surgawi. Sehingga Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyampaikan firman Tuhan tersebut kepada orang lain. Karena itu tidak terlalu sukar. Musa katakan itu tidak sukar, apa? Tidak susah. Tapi kenapa kita susah? Di mana letaknya? Hanya satu. Saya enggan, saya tidak mau, itu aja. Kalau kita mau, kan Roh Kudus nanti akan memimpin kita. Kita sudah lihat teman kita buat dosa. Padahal firman Tuhan bilang apa? Tegurlah di bawah 4 mata. Kita biarin aja. Terus kita buat apa itu? Apa yang suka dibuat oleh jemaat itu? Ya, karena saya juga punya jemaat, jadi saya tahu apa itu. Berita itu kecil aja. Ya kan? Tiba-tiba apa? Jadi besar. Kenapa? Tuh. Gosip. Itu kasihan loh kalau kita gosipin orang loh, benar enggak? Orang itu tertekan.
Kita tidak menolong dia, kita mematikan dia. Kita mematikan karakternya. Harusnya dia dirangkul. Akhirnya lama dia apa? Tidak mau lagi datang gereja. Karena orang satu gereja apain dia? Gosipkan dia. Siapa yang rugi? Gereja rugi loh, kerajaan Allah juga rugi. Siapa yang untung di situ? Setan. Tapi coba kita sampaikan firman Tuhan. Setan yang rugi, setan kalah, kerajaan Allah diuntungkan, gereja diuntungkan, orang percaya diuntungkan. Itu tinggal kita pilih lagi, kembali kita pilih. Ya. Jadi Bapak Ibu mari kita terus lakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua kita lihat pengertian tadi di mulut, yang kedua pengertian di hati. Ini menarik sekali loh Bapak Ibu. Berarti Tuhan telah menaruh firman tersebut dalam hati setiap orang percaya. Ketika kita melakukan sesuatu dan merasa bahwa itu salah, Bapak Ibu pernah enggak ngalami itu? Hati nurani kita apa? Waktu kita udah buat dosa. Firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita ya, berbicara di hati nurani kita, menuduh kita dan apa? Mengingatkan kita bahwa apa yang saya buat ini apa? Salah. Ya. Pasti semua kita alami. Nah itu artinya Tuhan menaruh firman-Nya di dalam hati nurani kita. Dan kita berdoa supaya Tuhan melalui firman itulah mengingatkan kita, kita menjadi sadar dan kita bertobat. Tapi ingat baik-baik kita punya tugas, jangan lupa menyampaikan, mewartakan firman ini. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana supaya kita tetap hidup dalam berkat Tuhan? Ini syaratnya. Ayat 16 dan ayat 20 itu jelas. 16-20, karena pada hari ini aku akan memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkan yang berbangun pada perintah, ketetapan, peraturan, supaya engkau hidup dan bertambah dan diberkati oleh Tuhan Allahmu negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suara dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di mana? Tanah yang dijanjikan. Syaratnya adalah mengasihi Tuhan. Itu kata kunci, jadi itu tidak bisa. Itu syarat utama engkau hidup diberkati oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan. Refleksi engkau mengasihi Tuhan adalah sesamamu, mengasihi sesamamu manusia. Siapa samaku manusia itu? Kan cerita Yesus tentang orang Samaria kan? Orang Yahudi hanya menganggap saudaranya itu sesama orang Yahudi. Di luar itu bukan, itu musuh. Makanya orang Samaria itu musuhnya. Yesus memberi arti yang baru. Sesamaku manusia adalah semua orang yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Makanya orang Kristen itu tidak punya apa? Ayo, orang Kristen tidak punya apa? Kalau semua orang itu adalah harus kita kasihi. Tidak punya musuh. Musuh satu tuh terlalu banyak. Betul enggak? Jadi kalau Bapak Ibu masih musuh kita tuh cuma apa? Iblis, setan, dan itu diri kita sendiri. Orang lain tuh bukan musuh kita. Makanya Efesus katakan perlawanan kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang masih menyimpan kesalahan orang, masih punya musuh, lewat firman Tuhan ini saya mau anjurkan, berdamailah dan kasihilah mereka. Karena engkau telah dikasihi oleh Tuhan. Ini perintah mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mendengar firman Tuhan. Lihat ya, mengasihi Tuhan, mendengar firman Tuhan. Setiap hari dengar firman Tuhan. Ya, Ulangan 28, coba kita baca sebentar ayat 1. Itu ada kata yang menarik sekali. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan apa? Melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengar firman Tuhan setiap hari. Pasti dia dari gereja tiap hari ada renungan untuk jemaat, betul? Ya, pasti ada.
Itu setiap hari kita baca. Terus baca Alkitab ini, baca. Alkitab ini bukan pajangan. Hanya hari Minggu kita bawa. Tiap hari kita baca. Amin. Karena firman ini memberi kekuatan untuk kita setiap hari. Yang ketiga baru hidup menurut firman atau taat melakukan firman Tuhan. Itu kata kunci untuk engkau bisa terus diberkati oleh Tuhan. Dengar, lakukan dan taat. Ya. Dengar, lakukan, taat. Udah itu aja. Mengasihi Tuhan, dengar, lakukan dan taat pada firman Tuhan. Maka akibatnya apa ini? Ayat 16 tadi katakan bertambah banyak. Ini keturunan orang Israel sampai sekarang. Luar biasa. Dan dia menjadi salah satu negara apa di dunia? Negara terkuat. Luar biasa, kata kuncinya. Dan itu luar biasa loh mereka lakukan. Saya dengar ya masalah perpuluhan itu Bapak Ibu. Dimanapun dia berada, dia kirim ke bangsanya. Itu ketaatan luar biasa. Itu salah satu rahasia mereka terus mengalami berkat Tuhan. Itu juga saya heran ya. Dimanapun mereka berada, itu perpuluhan mereka terus mereka kirim. Mereka kirim ke Israel. Sampai hari ini. Dan mereka terus berdoa untuk bangsanya. Itu luar biasa. Ini janji Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan memberkati kita. Kemanapun, keluar masukmu, engkau diberkati oleh Tuhan. Ya. Engkau diberkati di ladang, engkau diberkati di mana lagi? Di jalan, engkau diberkati terus. Kalau engkau lakukan hal ini. Sehingga kesimpulannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini hanya ada dua. Pertama, marilah kita menjadi pelaku firman itu sendiri. Ingat Yakobus 1:22. Kita hanya jangan jadi apa? Pendengar yang baik. Seringkali ada orang jadi pendengar yang baik. Tapi untuk melakukan tidak. Alkitab katakan pelaku. Ya, pelaku firman. Kalau tidak kita menipu diri kita. Kita sendiri harus melakukan firman Tuhan telah kita baca, kita dengar. Percuma jika kita mengaku diri kita beriman kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Bukankah firman itu harus membumi? Artinya firman itu harus sampai. Melalui kita firman Tuhan sampai. Ingat Alkitab katakan kita surat yang apa? Terbuka, dibaca oleh semua orang. Jangan sampai kekristenan kita dilecehkan oleh orang lain. Karena kita tidak menjadi apa? Berkat. Kita tidak lakukan firman Tuhan. Kita masih kedapatan mabok, berjudi, apalagi itu. Macam-macam. Berzinah. Itu kita melecehkan Tuhan dan firman-Nya. 10 hukum kan mengajar apa? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, dan macam-macam. Semua. Jangan mengingini. Ya. Mari kita lakukan yang kedua. Mari kita membagi firman Tuhan tersebut kepada orang lain. Dengan firman yang sederhana dan membumi. Seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan firman Tuhan tersebut kepada orang lain. Karena itu jadikanlah firman Tuhan itu dekat dalam mulutmu dan hatimu. Inilah firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu secara sederhana sudah saya sampaikan. Saya sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus lebih mendalam, menerangkan kepada kami semua, jemaat-Mu, baik yang onsite maupun online. Supaya kami lebih mengerti, kami punya tugas yang berat, mewartakan firman Tuhan dan kami melakukan. Firman mengarahkan kami hari ini, pilihlah kehidupan. Kami mau pilih untuk hidup Tuhan, kami tidak mau mati, kami tidak mau dikutuk oleh Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan tolong kami supaya kami juga menjalankan tugas amanat agung. Menjadi saksi bagi dunia di sekitar kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, kami hidup kedapatan mengasihi Tuhan. Kami mendengar, melakukan dan taati firman-Mu. Sehingga kami mengalami berkat-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Pagi ini ya Tuhan kami mau berdoa. Untuk jemaat kami di tempat ini yang berulang tahun.
Secara khusus ulang tahun pernikahan ada keluarga Penatua Rarut Simamora dan Lisda Yuliana Matondang pada tanggal 7 Juli kemarin. Juga keluarga Penatua Daniel Tobing dan Farida S. Dolok Saribu tanggal 8 Juli. Kami bersyukur untuk pertambahan usia pernikahan. Tuhan pelihara keluarga-keluarga ini dan jadikan mereka berkat bagi banyak orang. Tuhan limpahkan dengan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani hari-hari hidup mereka sebagai suami istri dan juga sebagai keluarga. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk yang berulang tahun. Bapak Jeffrey Saida Sinaga pada tanggal 6 Juli. Anak Erin Eli Mitra Tinambunan tanggal 7 Juli. Ibu Mega Juliana Situmorang 9 Juli. Anak Alfredo Sinura tanggal 9 Juli dan saudara Ebenezer Situmorang. Terima kasih untuk umur yang bertambah yang Tuhan berikan bagi jemaat ini. Doa kami dalam nama Yesus, Tuhan memberkati di usia yang baru ini. Mereka terus mengasihi Tuhan, mereka terus hidup takut Tuhan. Dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan sumber jawaban bagi mereka. Terpujilah Tuhan, doa kami kepada Engkau di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.